Oke, jadi gini Ko, ini program lagi yang terjalani, namanya itu VSPN Project Ko. Nah, ini tuh Ko membahas tentang isu-isu sosial yang ada di Indonesia Ko. Fokus kita Ko, itu di kualitas kehidupan Ko. Nah, kualitas kehidupan sendiri Ko, itu dibagi jadi dua. Ada faktor eksternal, ada faktor internal Ko. Kalau faktor eksternal sendiri Ko, itu adalah faktor yang kita nggak bisa kendalikan Ko. Contohnya Ko, nah, lingkungan yang buruk kok. Nah, inilah contoh kita nggak bisa kendalikan kok. Misalkan nih, ada masyarakat suka buang sampah sembarangan, limbah masih berserakan, polusinya juga nggak sehat. Itu yang faktor kita nggak bisa kendalikan kok. Nah, tapi kok ada juga faktor yang bisa kita kendalikan. Contohnya, pola makan kita kok. Nah, kalau aku sendiri nih, aku lebih suka junk food atau healthy food kok. Junk food kok. Nah, sama kok. Aku juga orang suka junk food banget. Tapi kok, ternyata kita harus bisa menyeimbangkan antara makanan junk food sama healthy food ini kok. Selain itu kok, ada juga pikiran. Nah, ternyata kalau kita terlalu banyak pikiran kok atau stres, itu bisa ngakibatin banyak macam penyakit kok. Contohnya penyakit kanker, penyakit jantung, dan masih banyak lagi kok. Nah, tapi kok permasalahan utama di Indonesia itu ternyata 80% orang Indonesia meninggal dikarenakan penyakit kok. Entah penyakit jantung, stroke, kanker, dan lain-lain kok. Nah, jarang banget kita ketemu orang yang misal hari ini lagi sehat kok, tiba-tiba besoknya meninggal. Itu jarang banget kok. Nah, artinya apa kok? Artinya kalau dalam satu keluarga ada 5 anggota keluarga kok, 4 dari 5 anggota keluarga itu terancam meninggal diakibatkan penyakit kok. Nah, jadi ini bahaya banget kok. Kalau menurutku sendiri ya, dari keempat penyakit ini mana yang paling berbahaya kok? Jantung kok. Oh, kalau boleh tahu kenapa kok? Apa aku punya pengalaman atau mungkin aku punya teman atau kerabat yang pernah terkena penyakit jantung gitu kok? Oh, ada kok. Oh, kalau boleh tahu siapa ya? Oh, temen. Oh iya, oke oke kok. Oke lah, aku. Jadi istilahnya aku tahu lah ya kalau misalkan penyakit jantung tuh berbahaya kan. Nah, selain berbahaya aku, dia biaya pengobatannya juga besar kok. Nah, jadi bukan cuma bahaya aja kok, tapi biaya pengobatannya besar juga kok. Kalau kita dilihat ya kok, stroke itu kurang lebih 1 miliar, sakit jantung itu kurang lebih 1 miliar kok, kanker kurang lebih 2 miliar, gagal ginjal itu kurang lebih 3 miliar. Jadi biayanya juga besar kok. Nah, tapi kok ini baru biaya permukaan aja, atau istilahnya biaya yang kita lihat. Kalau kita ilustrasikan kok, itu seperti gunung es ini kok. Mungkin kalau dilihat dari atas kok itu kayak bongkar bongkahan es aja kan kok. Tapi kalau dilihat dari bawah kok, itu sudah seperti gunung es yang besar kok. Nah, jadi sama kok. Biaya yang terlihat itu katanya cuman mungkin sekitar 200 juta sampai 1 miliar kok. Maksudnya dia masih bisa kita usahakan, kita masih bisa mengusahakan untuk biaya pengobatan ini kok. Tapi eh, di bawahnya kok itu tetap ada biaya yang tidak terlihat kok. Nah, contohnya kok, nah misalkan nih kok ternyata kita butuh semisal nih kok amit-amit ternyata kita itu terkena penyakit jantung ya kok. Nah, kita kan otomatis perlu pergi ke luar negeri dong untuk mencari rumah sakit yang terbaik. Nah, karena rata-rata kok rumah sakit terbaik itu di luar negeri kok. Nah, jarang banget bisa ditemukan di Indonesia. Mungkin ada, tapi rata-rata kok yang terbaik pasti dari luar negeri. Nah, berarti kalau misalkan kita pergi ke luar negeri, otomatis kita butuh kendaraan dong kok untuk pergi ke luar negeri. Entah biaya pesawat, biaya kereta, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita ke luar negeri kok, otomatis bisnis atau pekerjaan kita tinggalkan dong. Dari situ, gaji pasti akan nggak ada kok. Gaji nggak ada, kepercayaan pelanggan juga pasti akan menurun kok. Nah, masa depan karir kita kok, itu akan dipertaruhkan dari situ. Belum lagi kok, kalau kita mikirin soal biaya cicilan rumah, biaya cicilan mobil, mungkin biaya sekolah anak, listrik, dan lain-lain. Wah, stres pasti kok. Lagi sakit, terus kita juga harus mikirin biaya-biaya yang ada di rumah. Kan pasti pusing ya kok. Nah, jadi eh, biaya yang tidak terlihat ini kok, itu jauh lebih besar daripada biaya yang terlihat sendiri kok. Bahkan, kalau kerugiannya kok, total kerugiannya itu diperkirakan 5 kali lipat daripada biaya pengobatannya sendiri kok. Jadi besar banget kok. Nah, jadi ini inti sharingnya mau aku sampaikan kok. Semisal nih kok, ada sepasang suami istri, mereka menikah dan bekerja kok. Mereka menghasilkan income kok. Mereka menghasilkan income dan income-nya dipakai untuk biaya kehidupan sehari-hari kok. Entah mungkin buat cicilan rumah, cicilan mobil dan lain-lain kok. Nah, terus atau juga sisanya kok dipakai untuk tabungan kok. Nah, tabungan ini kok dibagi jadi 3. Ada tabungan untuk masa depan anak, dana darurat,
sama dana pensiunku. Nah, kalau menurut aku sendiri dari ketiga ini mana yang paling penting kok? Tiga-tiganya penting dong kok, pasti penting tiga-tiganya. Tapi kok untuk mencapai tiga-tiga ini kok, itu butuh waktu yang lama banget kok. Bahkan bisa sampai bertahun-tahun kok. Nah, kalau kita contohkan ya kok, itu anggap aja kok kita ilustrasikan sebagai contoh kok. Ada orang yang namanya Pak A kok, dia usianya 35 tahun dan tidak merokok kok. Nah, semisal nih dia bekerja dan nabung uang di bank kok. Nah, nabung uang di bank. Di tahun pertama dia nabung di bank sebesar 3 juta per bulan kok. Tahun kedua dia nabung 3 juta per bulan lagi. Tahun ketiga dia nabung 3 juta per bulan lagi kok. Di tahun keempat dia terkena penyakit kanker kok dan butuh dana sebesar 1 M. Kalau menurut koko sendiri nih, kira-kira bank bisa nggak ngebiayain biaya pengobatan sebesar 1 miliar ini? Nah betul kok, nggak bisa kan kok. Bank nggak bisa kok buat ngebayar 1 M ini kok. Nah otomatis apa? Otomatis kita harus jual properti dong, harus jual rumah, jual mobil dan lain-lain ya kan. Nah tapi kok masa rela kok jual properti sendiri yang udah dicicil lama-lama tiba-tiba hilang semua hanya untuk biaya pengobatan kok? Pasti nggak rela dong kok. Nah jadi jual properti itu masih belum jadi solusi. Nah terus gimana caranya? Ya kita harus pinjem eh, uang dari temen atau pinjam uang ke warga dan lain-lain. Tapi kok zaman sekarang kok mau pinjam uang juga nggak gampang kok. Kita pinjam uang apalagi sebesar 1 M ya kok. Itu berat kok. Jangankan 1 M deh kok, ratusan juta. Kita mau pinjam ke saudara aja udah susah banget, bahkan bisa berantem besar kok. Nah, nah jadi pinjam uang juga nggak menjadi solusi kok. Terus gimana? Ya terakhir, solusi terakhir kita minta sumbangan. Tapi kok sumbangan sendiri juga nggak gampang kok. Kita kalau minta sumbangan ke yayasan itu butuh waktu lama banget kok. Apalagi dananya sebesar 1 M ya kok. Itu pasti butuh waktu bertahun-tahun lebih kan. Nah jadi lama banget kok. Nah semisal nih, oh ternyata dia punya opsi kedua kok. Pak A punya opsi kedua. Nah Pak A itu nabung di bank dan asuransi kesehatan. Nah pakai cerita yang sama ya kok. Di tahun pertama dia nabung 3 juta per bulan. Tahun kedua dia juga nabung 3 juta per bulan. Tahun ketiga dia nabung 3 juta per bulan kok. Nah tahun keempat dia terkena penyakit jantung kok dan dana sebesar 1 M. Nah kalau menurut kok ya, kira-kira bank dan asuransi kesehatan ini bisa nggak buat membiayai biaya 1 M ini kok? Nah belum tentu kok. Asuransi kesehatan belum tentu bisa ngebayar 1 M ini. Kenapa? Karena gini kok. Asuransi kesehatan itu dibagi jadi dua. Ada asuransi inner limit. Contoh asuransi inner limit itu gini kok. Nah jadi biaya yang diajukan sama biaya yang dibayar kok itu nggak sesuai kok. Kalau kita lihat ya kok, di sini biaya yang diajukan tuh sekitar 1,9 miliar kok. Tapi kok jumlah yang dibayar itu cuma sekitar 7%-nya aja atau sekitar 158 juta kok. Jadi ini biaya asuransi yang menurut aku kurang bagus kok. Nah, tapi ada juga asuransi yang namanya sesuai tagihan kok. Nah, asuransi sesuai tagihan itu contohnya seperti ini kok. Biaya yang diajukan sama biaya yang dibayar itu sama kok. Di sini biaya yang diajukan itu sekitar 1,2 miliar ya kok. Biaya yang dibayar itu hampir 100%-nya kok atau sekitar 1,183 juta. 1,183 miliar kok. Nah, jadi ini hampir 100%-nya kok. Nah, ini adalah contoh asuransi yang bagus kok. Nah, kalau ngomong-ngomong soal asuransi nih kok, kalau boleh tahu aku sendiri udah punya asuransi belum ya? Oh, udah punya kok. Ambil di mana ya kok? Oh, Prudent. Oh iya iya. Kalau boleh tahu premi berapa ya kok per bulannya? 4 juta ya kok. Oke oke kok. Kalau boleh tahu sama siapa kok ngambilnya kok? Oh sama tangga. Oh iya iya. Oke lah. Berarti istilahnya aku tahu lah ya kalau asuransi itu diperlukan dan itu sangat penting buat kehidupan kita ya kok. Nah tapi kok kalau menurut aku sendiri ya kok, nabung di bank dan asuransi kesehatan itu belum cukup kok, dan itu belum menjadi solusi terbaik menurut aku kok. Kenapa? Karena gini kok, semisal tadi aku ternyata nih dia nabung di bank dan asuransi kesehatan dan asuransinya itu adalah asuransi yang sesuai tagihan kok. Jadi biaya sebesar 1 miliar ini kok berhasil di cover sama asuransinya kok. Tapi kok permasalahan utama, orang kalau sakit kok bisa kerja enggak kok? Nggak bisa dong. Kalau dia nggak bisa kerja, otomatis dia nggak bisa punya penghasilan dong. Nah kalau dia nggak bisa punya penghasilan, otomatis gimana caranya dia membiayai kehidupan sehari-hari? Ya mau nggak mau harus ngambil dari tabungan dong. Tabungannya dipakai. Tapi kok tabungan itu pasti bisa habis dong. Nah sementara biaya kehidupan itu bakal terus berjalan kok tiap harinya. Nah jadi biaya kehidupan bakal jalan terus kok. Nah belum lagi kok kalau misal nih ternyata
penyakitnya butuh waktu bertahun-tahun untuk kesembuhannya. Nah, premio itu bakal terus jalan ku, per bulannya bakal harus bayar ku. Coba aku bayangin, koko lagi sakit, terus koko udah susah nih mikirin mau buat biaya kehidupan tuh gimana. Tiba-tiba koko disuruh bayar premi per bulan. Kan ya pusing dong, ku stres toh. Tapi kalau nggak dibayar, ya asuransi juga nggak bakal ngebayar biaya pengobatannya. Jadi serba salah ku. Nah, jadi kok ini menurut aku nabung di bank dan asuransi kesehatan masih belum jadi solusi terbaik kalau menurut aku kok. Nah terus gimana? Nah ini program yang lagi aku kerjakan kok. Namanya itu Financial Stability Program kok. Nah jadi sama ya kok ceritanya aku. Kita buat ceritanya sama. Pak A ini nabung 3 juta per bulan, tahun kedua 3 juta per bulan, tahun ketiga 3 juta per bulan. Tahun keempat, setelah dia terkena penyakit jantung dan butuh dana sebesar 1 miliar kok. Nah, sama kok kayak asuransi pada umumnya, kita kok bakal ngebiayai biaya pengobatan itu sebesar 1 miliar kok. Jadi kita bayar full kok. Nah, tapi kok yang membedakan kita dengan asuransi kok, kita bakal memberikan dana tambahan sebesar 1 miliar cash. Tujuannya apa kok? Karena gini kok, kalau misalkan nih orang sakit, dia kan nggak bisa kerja, otomatis dia nggak punya penghasilan dong untuk biaya kehidupan sehari-hari. Sementara kalau pakai tabungan, otomatis ada batasnya dong, tabungannya bisa habis. Nah, kita nggak mau orang itu stres karena dia itu mikirin biaya kehidupan sehari-harinya. Nah, makanya fungsi 1M Cash ini kok untuk menggantikan itu. Jadi 1M Cash ini bisa dipakai terserah mau untuk biaya sekolah anak mungkin, atau buat nyicil rumah, nyicil mobil dan lain-lain, itu bisa dipakai. Jadi 1M Cash ini bukan untuk biaya pengobatan, ini biaya yang di luar dari pengobatan kok gitu. Terus kok belum sampai situ aja. Semisal nih penyakitnya butuh waktu lama untuk disembuhkan. Di tahun berikutnya kok sudah nggak perlu bayar premi lagi kok. Nah, nggak usah bayar premi lagi. Tahun berikutnya lagi, kok juga nggak perlu bayar premi lagi. Tahun berikutnya lagi, kok juga nggak perlu sampai usia kok di 65 tahun kok. Dan itu udah dijamin 100% kok. Nah, karena gini kok, masa kita udah ngasih dana sampai 1 miliar guys, terus ujung-ujungnya tahun depan kita minta lagi kok, kita minta bayar premi lagi, kan ya ujung-ujungnya sama aja balik lagi dong uang 1 miliar cash itu, ya kan kok. Nah makanya kita nggak mau, kita kasih 1 miliar cash, setelah itu tahun depan premi gak usah bayar lagi, full kita cover kok, dan itu udah dijamin 100% kok. Nah terus kok semisal nih kok ternyata Tuhan tidak berkehendak kok, Tuhan memanggil dan akhirnya Pak Ani meninggal dunia kok. Nah kita kok bakal memberikan dana sebesar 1 miliar cash untuk warga yang tinggalkan kok. Nah kita memberikan dana sebesar 1M kok. Nah semisal nih kok ternyata Tuhan ternyata memberikan kesempatan kedua nih, dia sehat pulih total, tapi pas dalam perjalanan pas pulang tiba-tiba dia kecelakaan. Nah kita bakal memberikan dana sebesar 1M untuk warga dan dia. Nah selain itu kok kita juga punya yang namanya kartu sakti kok. Nah fungsi kartu sakti ini tujuannya untuk rawat inap kok. Jadi ini bisa dipakai di seluruh negara yang ada di Asia kok, seluruh negara yang ada di Asia. Nah dan itu kok kamarnya VIP kok. Jadi enak kok kalau misal kok ada perlu ke rumah sakit, kok nggak perlu ngantri, nggak perlu nunggu lagi, kok bisa langsung kasih aja nih kartu sakti, nanti kok hanya tinggal langsung masuk ke kamar VIP-nya kok gitu kok.